Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda sekalian, hari ini kita kembali belajar tematik pada tema 8 subtema 4. Nah, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita saksikan video pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah Ananda sekalian, hari ini kita kembali belajar tematik tema 8 subtema 4 yang berjudul Aku Suka Berkarya pada pembelajaran 1, 2, dan 3. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, setelah membaca teks, siswa dapat menentukan arah mata angin dan mengidentifikasi pokok pikiran tentang konsep 8 arah mata angin dan pemanfaatannya dalam denah dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati gambar, siswa dapat menginterpretasikan data dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi perilaku yang sesuai dengan arti gambar dalam lambang negara Garuda Pancasila dengan benar. Kita masuk pada teks bacaan. Di sini kita akan membaca sama-sama teks yang berjudul Arah Mata Angin dan Denah. Nah, jadi denah itu apa dan arah mata angin itu apa? Di sini kita akan jelaskan dan kita akan tahu jawabannya itu apa ya. Denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi suatu tempat. Berarti denah itu berupa gambar tapi menunjukkan lokasi dari satu tempat. Nah, seperti itu ya. Nah, denah itu berupa gambar yang menunjukkan bagian dari suatu tempat. Nah, ini dia biar lebih jelasnya ya. Nah, ini denah. Nah, Ananda sekalian, jika kita sering menerima undangan pernikahan, biasanya itu ada denah. Denah di mana tempat lokasi pesta. Nah, kalau ini misalnya di mana masjid. Nah, di masjid di sini ya. Masjid itu kalau kita lihat, kalau kita misalnya dari SD Nusantara, kita harus melewati atau menyeberangi jalan Kenanga, baru kita jumpa masjid. Nah, jadi denah ini memang gambar yang menunjukkan lokasi. Ini kan gambar. Dan dia menunjukkan lokasi masjid, lokasi SD, gereja, Taman Kenanga. Nah, seperti itu. Jadi dia menunjukkan lokasi berupa gambar. Itulah yang disebut dengan denah. Nah, kemudian arah mata angin itu yang mana, Miss? Yang ini. Ini dia ya. Nah, nanti Miss jelaskan lebih lanjut mengenai arah mata angin. Nah, SD Nusantara berada di antara pos ronda dan lapangan sepak bola. Nah, SD Nusantara ini berada di antara pos ronda dan lapangan bola, benar kan? Nah, kemudian berseberangan dengan SD Nusantara ada beberapa rumah penduduk, ya. Rumah penduduk ada di sini. Nah, jadi SD Nusantara berseberangan dengan rumah penduduk. Nah, kemudian tempat beribadah juga dapat ditemui di sekitar SD Nusantara. Nah, ini dia, ada masjid, ada gereja. Nah, kita akan pelajari lebih lanjut arah mata angin. Nah, ini dia. Berikut ini adalah gambar arah mata angin. Mata angin terdiri atas 8 arah. Nah, ini dia keterangannya ya. Ada simbol U, ada TL, T, TG, S, BD, B, sama BL. Nah, ini itu cara bacanya adalah ini tanda panah yang ada tanda T ini namanya timur. Kita coba ya, kita baca ya arah mata anginnya. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Nah, ini merupakan arah mata angin. Nah, keterangannya simbol U di sini ini dibaca dengan utara. Berarti yang di sini kalau dia daerah sini, misalnya nih seperti tulisan ini berada di arah utara. Nah, ini di utara. Nah, kalau TL itu timur laut. TL yang ini timur laut. T timur, TG tenggara, S-nya selatan, BD-nya barat daya, B-nya barat, BL-nya barat laut.
Nah, seperti itu. Kita lihat ya pada denah yang tadi ya. Pada denah yang sebelumnya di sini ada arah mata angin. Berarti gereja di sini ada di arah utara. Nah, dia di arah utara. Nah, kemudian kalau pos ronda ini ada di selatan. Nih dia selatan. Nah, kemudian kalau misalnya berada di sebelah sini, berarti itu timur, yang ada di sebelah sini barat. Misalnya seperti ini, kita lihat ini utara, kemudian ini barat, ini timur, dan di sini selatan. Gitu ya. Nah, kita lihat tadi kelanjutan dari arah mata angin. Nah, di sini ada teks yang bacaan ya. Matahari itu terbit dari sebelah timur. Nah, matahari itu terbit dari sebelah timur. Jadi kalau Ananda lihat matahari terbit dari mana, itu berarti dari timur. Kalau pagi-pagi kalian bangun, lihat matahari terbit dari mana. Nah, itu dari arah timur. Saat kamu menghadap matahari terbit, berarti kamu sedang menghadap ke arah timur. Jadi kalau kamu berdiri melihat matahari terbit, berarti kamu sedang menghadap ke arah timur. Saat itu punggungmu menghadap ke arah barat. Ya, kalau kita posisinya di sini, maka kalau kita hadap timur, maka posisi punggung kita akan hadap barat. Nah, kemudian tangan kananmu ke arah selatan, ya kan? Kalau kita menghadap ke timur, tangan kanan kita menghadap selatan, tangan kiri menghadap utara. Seperti itu ya. Nah, kemudian Udin berlatih membaca denah. Udin juga mencatat informasi dari lingkungan sekitar. Udin mencatat informasi tentang banyak rumah. Udin dan teman-teman menghitung banyak rumah di sepanjang jalan. Berikut ini laporan Udin mengenai banyak rumah di sepanjang jalan yang dilewati. Nah, perumahan warga yang ada di sepanjang jalan ada berapa di sepanjang jalan. Nah, ini dinamakan dengan diagram. Nah, ini gambar dari diagram. Nah, kita akan belajar bagaimana cara membaca diagram. Pertama, kita lihat di sini yang berwarna biru di sini ya, itu disebut dengan jalan mawar. Yang simbol untuk jalan mawar. Dan yang berwarna merah itu jalan anggrek. Di jalan anggrek ada berapa rumah? Nah, kemudian yang warna hijau itu jalan Kamboja, yang berwarna ungu jalan lili. Nah, ini banyak rumah. Nah, banyak rumah di jalan mawar itu ada berapa? Kita lihat ya diagramnya. Di angka 30 tapi lewat dari angka 30. Lewat dari angka 30 berarti 30 sekian. Bagaimana cara menghitungnya, Miss? Itu 35, 32 atau 3 berapa? Nah, kita lihat ujungnya ini pas berada di antara 30 dengan 40. Kalau 40 30 ke 40 itu butuh 10 angka. Berarti kalau setengah dari 10 itu berapa? Kalau 10 dibagi 2 berapa? 5. Berarti ini itu karena dia setengah, ujungnya itu ada di tengah antara 30 dan 40, berarti dia 5 ya, berarti 35. Nah, jadi banyak rumah di jalan mawar itu ada 35. Kemudian kalau banyak rumah di jalan anggrek, jalan anggrek ada di 40 ya, ada di angka 40, namun lewat lagi di tengah-tengah antara 40 dan 50. Berarti tambah 5, 40 tambah 5 jadi 45. Jadi rumah yang ada di jalan anggrek itu ada 45. Sedangkan di jalan Kamboja, ini pas dia jalan Kamboja warna hijau, pas di angka 50. Berarti ada 50 rumah. Yang berwarna ungu jalan lili ada di di angka 60. Berarti ada 60 rumah yang ada di jalan lili. Begitu ya. Nah, pertanyaan yang pertama, di manakah tempat yang memiliki rumah paling banyak? Yang mana yang paling banyak? Yang pertama 35, ini 45, 50 sama 60. Berarti yang paling banyak yang 60. 60 ini merupakan jalan lili. Nah, di manakah tempat yang memiliki rumah paling sedikit? Yang paling sedikit kita lihat di sini yang warna biru. Warna biru itu adalah jalan mawar, berarti yang paling sedikit itu ada di jalan mawar. Berapa banyak rumah semuanya? 1, 2, 3, 4. Nah, jumlah dari keempat ini kita jumlahkan. Berarti 35 ditambah 45. Nah, kalau 30 ditambah 40 itu 70. Tambah 10.
80. 80 tambah 50, 130. Nah, 130 ditambah 60, 190. Berarti ada 190 rumah. Begitu ya Nanda ya. Nah, kemudian di sini kita masuk ke pembelajaran PPKN, pengamalan sila Pancasila. Nah, di sini kita akan lebih mempelajari bagaimana pengamalan sila ketiga Pancasila. Bekerja sama termasuk pengamalan sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Simbol sila ketiga berupa pohon beringin. Bangsa Indonesia sangat besar dan beragam. Sila ketiga berpesan agar kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Seluruh warga negara juga berkewajiban menjaga nama baik Indonesia. Karena sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Nah, bekerja sama adalah contoh kita mengamalkan sila ketiga Pancasila. Jadi kerjasama dengan teman bagian dari pengamalan sila ketiga. Bekerja sama membuat tugas menjadi lebih ringan dan mudah. Nah, begitu ya. Jadi banyak keuntungan jika kita mengamalkan sila Pancasila. Kemudian Ananda sekalian, Ananda punya tugas untuk membuat diagram sesuai dengan data yang ada di sini. Nah, seperti contoh yang udah kita buat tadi. Jadi pertama banyak rumah, terus tentukan warna merah itu ada 8 rumah, di warna kuning ada 6 rumah, hijau 10, biru ada 4. Nah, silahkan buat diagram seperti yang sudah kita pelajari pada materi kita yang sebelumnya. Nah, mungkin sampai di sini materi kita hari ini, di mana kita belajar mengenai denah, di mana denah itu merupakan gambar lokasi suatu tempat, ya kan? Dan juga arah mata angin. Nah, cukup sekian. Jika ada yang salah, Miss mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.